Sepertinya tak pantas untuk mengatakan bahwa PSM Makassarlah satu-satunya tim di Indonesia yang sedang merasakan masa krisis dalam segi keuangan. Sebab masalah ini sedang melanda beberapa klub di Indonesia. Kabar terbaru memperlihatkan bos PSIS Semarang secara terang-terangan mengatakan bahwa tim yang berjuluk Laskar Mahesa Jenah tersebut sedang dilanda masalah keuangan. Ini diungkapkan sendiri oleh Yoyo Sukawi selaku pemilik saham terbesar di PSIS Semarang melalui siaran di kanal YouTube-nya. Ia mengakui bahwa keadaan ekonomi sekarang memang lagi menurun dan sangat berimbas kepada dunia sepak bola. Malaysia, Liga Thailand, Liga Filipina itu ekonominya lagi jelek juga. Tadi yang dengan bilang, nah banyak gaji telat di sana, banyak yang gajinya turun juga. Nah, Liga 1 juga mungkin beberapa ada. Nah, kalau di PSIS gimana Pak? Masalah gaji aman nggak? Sama. So kalau di PSIS itu karena ekonomi dunia ini turun, tadi ada tiket penonton berkurang, sponsor juga berkurang, ya kan? Kemarin Persija juga ngomong kan, ya kalau sponsor udah kabur, tiket penonton sulit dan lain sebagainya, pasti mereka akan mengkoreksi gitu ya. Kalau di PSIS sebenarnya sama, kita sudah over budget terlalu banyak sebenarnya. Tapi kita punya komitmen dari dulu untuk selalu menyelesaikan kewajiban. Cuman mungkin telat. Mungkin telat. Ya, telat tapi jujur ge. Ya, telat tapi telatnya nggak sampai lama, sebulan 2 bulan enggak. Kita pakai skemanya itu, misal gajian biasa tanggal 10 langsung lunas di depan. Sekarang kita cicil. Kita cicil. Kenapa kita cicil? Karena PSIS usaha kita kan juga butuh waktu untuk berputar, untuk menghasilkan uang gitu. Apalagi sekarang dolar kan melejit. Melejit Pak. Mau 16.000. Ngeri itu berantakan semuanya. Dan tapi nggak usah khawatir. PSIS masih bisa bertahan ini. Amin Pak. Nggak cuma PSIS berarti Pak ya. Hampir semua lah. Hampir semua klub. Hampir semua. Berarti apresiasi buat Pak Yoda jujur. Kan banyak yang nggak jujur Pak biasanya. Enggak, kalau kita terbuka kok apa adanya kok. Bahkan kita mungkin tahun depan nanti kita akan berhitung ulang untuk seperti ini. Karena biar nggak over budget ya Pak. Biar nggak over budget. Iya, biar nggak over budget. Jadi basket pasti kita sesuaikan gitu. Berarti ini pemain-pemain asingnya. Tetapi setiap manajemen klub memiliki perbedaan dalam menangani masalah keuangannya. Seperti yang dikatakan Yoyok Sukawi bahwa proses pembayaran gaji pemain PSIS Semarang memang terlambat. Tetapi manajemen memberikan solusi dengan pembayaran secara bertahap dan tidak tertunda dengan lama sampai 1 atau 2 bulan, sehingga pemain masih bisa diberi pemahaman terhadap kondisi klub dan pemain pun bisa memahami kondisi tersebut. Sementara Persija Jakarta sendiri juga mengalami hal yang serupa. Masalah utamanya adalah karena beberapa sponsor mulai meninggalkan tim Macan Kemayoran di tengah kompetisi berlangsung. Dan hal ini jelas sangat merugikan Persija Jakarta yang sudah memiliki rencana ke depan yang tentu saja rencana tersebut harus menggunakan biaya dan biaya tentu saja berasal dari sponsor. Hal ini pun pernah dikonfirmasi juga oleh Prapranca sebagai presiden dari Persija Jakarta saat ditanya beberapa wartawan. Bisa sebenarnya nggak perlu banyak, sebenarnya kelihatan sendiri yang ada di baju kita kurang banyak. Kedua, kita tidak punya stadion yang pasti dibandingkan dengan klub lain. Satu-satunya klub besar sekelas Persija itu tidak punya stadion tetap, selalu kita dibuang. Padahal kita ini klub besar, salah satu klub besar di Indonesia, di GBK seperti ini, di ini saat ini ya. Dan sehingga program rencana kita musim ini berantakan dan malangnya lagi kita ada beberapa sponsor kami juga keluar, dan itu kan harus berjibaku kita. Ada kabar dokumen akan pindah ke klub yang satu. Ya kabarnya di website Liga Indonesia ada. Oh iya, ada kami juga dari website resmi. Ini konfirmasinya Niko ke PSIM dan Niko ke. Saya kalau pastinya saya lupa, tapi pelepasan 2 pemain itu saya lupa. Atau yang lepas. Untuk sementara, ada 4 klub yang ketahuan mengalami masalah finansial. Dikabarkan bahwa hampir semua klub Liga 1 merasakan demikian. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya animo supporter yang datang ke stadion untuk mendukung pemasukan klub melalui pembelian tiket. Seperti Persebaya dan beberapa klub lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Yoyok Sukawi sebelumnya. Sekarang mainnya bagus, dilihat nyenengin, golnya banyak, ya kan? Papan atas, tapi pertanyaannya kenapa kok penonton sepi? Ini faktornya banyak. Yang pertama ini tahun politik. Oh iya. Ya, otomatis dengan tahun politik itu
perekonomian pasti akan stagnan atau berat. Mas Aji nek mlaku-mlaku ning gone dalan, ketemu koncone, "Piye kabare, Bro?" Mumet dah kayak gini. Kan gitu. 90%, 80% koncone dhewe lagi mumet. Sama seperti kita juga mumet, lagi pusing. Artinya memang perekonomian sedang nggak baik-baik aja. Nah, ini memengaruhi, akibatnya penonton lebih banyak nonton di rumah, nonton di TV gitu, nggak mau nonton di stadion lah. Karena nggak cuma PSIS, Pak. Iya. Persebaya juga berkurang. Semua ya berarti semua. Ya? Oh. Nggak sebanyak dulu lah, Persija juga nggak, kayaknya saya lihat tuh nggak full banget kayak dulu. Mungkin yang masih konsisten masih Persib lah. PSS juga nggak sebanyak dulu. Mungkin ya. Setahu saya Persebaya tuh yang saya kelihatan tuh kurang. Paling down ya. Kemarin Persebaya beberapa kali main hari Minggu juga nggak rame kan? Nggak rame. Iya. Padahal ya bagus. Iya. Bagus. Berarti nggak berarti nggak prestasi sama supporter belum tentu berbanding lurus ya. Belum tentu, karena di Indonesia itu sepak bola itu marketnya masih menengah ke bawah. Beda dengan yang ada di Eropa. Eropa itu yang nonton bola malah menengah ke atas. Oh gitu, Pak. Yang menengah ke bawah nontonnya di TV. Dari beberapa video tadi menandakan bahwa PSM Makassar bukan klub yang sendiri yang sedang menghadapi permasalahan ini. Hanya saja PSM Makassar lebih terbuka dalam mengabarkan hal ini. Seperti yang dilakukan beberapa pemainnya, bahkan pelatih Bernardo Tavares sendiri seringkali membuka jika ada anak asuhnya yang masih belum mendapatkan gaji, sehingga media sering menyoroti berita krisis finansial PSM Makassar. Rencana ini jelas sangat bagus untuk menyehatkan sepak bola Indonesia dari tunggakan gaji yang tiap musimnya selalu menghantui beberapa klub, sehingga realistisnya klub akan berbelanja sesuai dengan kebutuhan klubnya dan tak jor-joran yang berujung tunggakan gaji. Salah satu program Erick Thohir adalah menjadikan sepak bola sebagai industri yang jangka panjang dan menguntungkan bagi para pemilik saham di klub. So, bagaimana menurut kalian dengan situasi ini? Di mana PSM Makassar ternyata tak sendiri, masih ada beberapa klub yang juga mengalami masalah finansial yang serius. Tulis komentar kamu di bawah. Dia tuh bisa sebenarnya nggak perlu nanya, sebenarnya kelihatan sendiri. Yang ada di baju itu kurang banyak. Kedua, kita tidak punya stadion yang pasti. Dibandingkan dengan Persebaya, satu-satunya klub besar sekelas Persija itu tidak punya stadion tetap. Selalu kita dibuat. Padahal kita ini klub besar, salah satu klub besar di Indonesia. Di GBK seperti ini, di seperti ini saat ini ya. Dan sehingga program rencana kita musim ini berantakan. Dan malangnya lagi kita ada beberapa sponsor kami juga keluar. Dan itu kan harus berjibaku kita. Ada kabar dua pemain akan pindah ke klub yang sama. Ya kabarnya di website Liga Indonesia ada. Oh iya, itu benar. Ada kami juga dari website resmi.